Berlama-lama kita akan segera masuk ke dalam game pertama kita di EFL Pro Grand Final Soul Survivor. Give it up for Bermuda. Mahaka Square, mana suaranya? Terima kasih banyak, antusias dan energinya luar biasa sekali. Sekarang kita sudah mengudara pesawat datang dari arah Sentosa menuju ke arah area observatory. Blue Zone terletak di area Cape Town yang mana ini sangat nyaman dan juga tenang untuk Island of Goddess. Kita ingat di EFL Pro mereka selalu gesekan di Cape Town somehow, Bung Skyla. Ya, Cape Town kali ini bakal menjadi utuh milik mereka walaupun ada Blue Zone, tapi gue rasa memang daerah ini nggak mumpuni banget untuk fight di early game khususnya untuk dua tim. Tapi dengan hanya ada satu tim di sana, Island of Goddess, gue rasa menjadi satu tim yang cukup diuntungkan. Sementara kalau kita perhatikan peperangan yang terjadi justru bakal lebih ke arah Sentosa. MPIX bakal bertemu dengan Fly 7 Sky. Ya. Yang dimana kalau kita lihat juga mereka sudah cukup berdekatan dari segi drop point ya. Ya, itu kalau kita ngelihat gimana mereka punya drop zone lumayan berdekatan. Ditambah ini kalau mereka mulai melakukan agresi terlebih dahulu, MPIX bisa gue katakan dalam masalah. Karena satu player itu ada yang paling jauh banget, itu Steffi terletak di posisi yang cukup jauh dan mungkin ditujukan untuk make sure kalau orang yang di Cape Town gak ikut campur gitu ya. Tapi tinggal gimana nih lini depan dari teman-teman MPIX, bisa diandalkan atau tidak? Yes, apalagi kalau kita ngomongin MPIX sendiri, ini bakal menjadi satu tim yang biasanya di daerah Sentosa ini menjadi tujuan juga untuk beberapa tim yang emang pengen dapetin early kill point juga. Bisa kita bilang kayak Evo Sarvi di sana, tapi justru fight yang terjadi bakal berada di kiri atas dari map. Morph harus menjamu tim tamu kali ini ya, Jispet. Waduh, cukup agresif tapi Bella kali ini bakal mengelawan dua orang sekaligus di dalam satu compound. Einu berhasil dapetin satu knockdown dari Bella dan juga Chelsea, sayang sekali. Tapi Cella gak bisa bicara banyak dan Hailey di sana menjadi orang terakhir dari Morph dan harus dikembalikan ke arah lobby terlebih dahulu. Sepanjang 2 menit pertama di Bermuda. Morph team, what's wrong with you guys? It is only takes like 15 seconds sampai benar-benar teman-teman dari Morph ini ditumbangin cukup cepat. Tapi memang gue ngelihat apa yang terjadi barusan, kayak lo even Bella sebagai orang yang cukup agresif bermain di depannya, jadi cuma pakai XM8, kekurangan resource, dan menurut gue ini bentuk dari terlalu respectnya mereka. Harusnya mereka bisa mendapatkan beberapa space yang cukup luas yang bisa mereka dapetin resource ya. Tapi kayaknya mereka lebih memutuskan untuk regrouping aja. Karena memang kita nggak ngeliat dari drop point mereka itu berdekatan atau berjauhan gitu. Sempet mereka notice sama-sama turun di tempat yang sama, sempat membagi space kiri dan kanan, yang satu dekat ke arah graveyard, yang satu agak minggir deket launchpad menuju hangar. Tapi mulai ada tensi, Bella mulai maju, masuk ke satu compound itu, dapat triple pick tadi dari Memorial Lady Gamer. Itu menjadi hal yang cukup fatal untuk teman-teman dari Morph Team. Semoga di game selanjutnya bisa mereka maksimalkan lebih baik lagi. Karena itu benar-benar seperti yang Bung Skyla ucap, benar-benar 15 detik kurang lebihnya teman-teman dieksekusi langsung sama teman-teman ladies kita dari Thailand. Dan kita kembali ke arah Sentosa yang sempat kita simak juga sebelumnya. Ada Fly 7C di sini udah melakukan setup menuju ke arah MPIX. Terlihat gimana mereka juga saling bertukar Corrosion Grenade untuk mendelay satu sama lain. Tapi pergerakan pertama dari Arca sudah mulai lakukan, mencoba melemparkan sayap mereka ke arah sebelah kanan. Arca berjaga-jaga dan ini bakal menjadi pick off yang cukup menentukan orang ini. Apalagi kalau lo perhatikan momennya udah semakin tipis lagi, gak banyak waktu yang bisa mereka maksimalkan. Bakal diperangi di dalam sana. Arca berhasil dapetin satu pick up pertama di sana. Moy berbahaya banget, udah ada Sub-Warrior yang juga diaktifkan untuk maju mundur ke arah belakang, memainkan momentumnya ke arah Fly 7C. Masih bisa di pick off balik sama Xia di sini dengan MP40-nya. Luar biasa sekali, langsung dia begitu saja. Arca satu tukar satu kali ini MPIX melawan Fly 7C. Coba menutup diri di dalam sebuah compound, menjadi satu kendala tersendiri untuk MPIX sambil mengebait anak-anak dari Fly 7C. Dan Fly 7C masih ada di level kesabaran yang cukup baik untuk berjaga-jaga di area luar. Stevie masih mau cepat diadu pick sword, dia akan ada membuat Stevie harus knockdown di tangan anak-anak dari Fly 7C. Dan sisanya dua udah benar-benar terkurung, membuat anak-anak dari MPIX tidak bisa berbicara cukup banyak dan bahkan di-breaded dengan Mac 10. Sesimpel itu, sesikat itu, semakin tipis peluang dari MPIX memenangkan perang ini karena Fly 7C
juga bisa dikatakan sudah menutup semua exit plan dari anak-anak MPIX. Ya, tapi masih ada kabar baik kali ini kalau lu lihat Cigap masih berhasil untuk dihidupkan lagi. Wow. Bahkan Tania berhasil menghidupkan seorang Steffi So. There's still hope for MPIX kali ini karena justru kondisi menjadi 3 lawan 3 untuk Fly 7C melawan MPIX yang notabene 2 player dari Fly 7C udah nggak punya resource sama sekali yang dimana ini masih bisa banget di abuse sama MPIX. Ya betul sekali, makanya gue suka banget sebenarnya inisiatif yang dilakukan sama teman-teman Fly 7C. Satu ngawang jauh ke revival system supaya instantly langsung ter-revive sisa orang-orang yang udah menjadi korban dari apa yang harus mereka pertaruhkan tadi. Wah, itu bagus banget, dan kayak sebenarnya ada miss momentum yang gua rasa gagal untuk dimanfaatin untuk teman-teman dari Fly 7C ketika memang ada seorang Steffi yang udah terkena down dan lawannya udah terkurung 2 orang sekaligus, tapi oh my god, the way udah I teach Shori. Wah, speechless banget gak sih? Speechless banget men, kita bahkan gak even notice ada apa yang terjadi. Mereka tusun begitu aja, yang mana itu kita tahu Dewa United dia punya behavior biasanya nyisain satu dan satunya somehow survive sampai late game Bung Skyla. Dan harus kita kasih tahu juga buat para survivors yang baru nyimak Dewa United Shori. Early game adalah specialized dari mereka. Betul. Dan somehow mereka harus tumbang even berada di posisi ke-11 menjadi satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Sama halnya seperti Morph yang kita tahu Morph memiliki satu daya gedor yang sangat luar biasa menghadapi EVOS Harvey pun mereka siap. Tapi ketika kedatangan teman-teman dari Memorial Gaming Lady mereka cukup kaget dan bisa gue bilang teman-teman dari MG Ladies ini juga bagus banget. Kalau lu lihat dari disiplin mereka, dari gimana cara mereka melakukan commit, menutup exit plan dari lawannya, mereka merupakan salah satu tim yang harus diperhitungkan. Sepakat. Itu dan kerasa banget vibe stylenya ya, play style. Betul. Itu yang gue maksud kayak ternyata emang dampak ke si Ladies itu lumayan sebesar itu juga ketika dari si cowok-cowoknya aja bisa mendominasi selama 2 tahun. Betul. Masa Ladiesnya nggak bisa berbicara banyak, nggak mungkin. Perang secepat itu, follow up satu sama lainnya dan menutup jalur keluar kabur dari lawannya itu perfect banget di pembuka game pertama kita. Tapi tenang aja teman-teman, ini baru pembuka match, bukan penentu hasil akhir untuk mengangkat trofi yang ada di stages kita ya. Betul. Yoi, masih 10 tim yang tersisa sejauh 7 menit sampai OTW 8 menit yang akan kita jalankan ini di Bermuda. Tensi lumayan turun dan Island of Goddess menurut gua gara-gara Dewa United mati di tengah di Caroline Mansion. Alasan mereka untuk survive sampai late game sih banyak banget ya harusnya ya. Dan tentunya juga dengan gak adanya dari gangguan mereka di early game ini menjadi satu keuntungan ditambah mereka punya blue zone juga sekarang. Ya. Mereka nggak punya alasan menurut gue untuk nggak bisa masuk ke dalam tengah zona. Betul. Yang pertama, mungkin rival mereka yang memang sering bermain di daerah pick itu udah berhasil ditumbangin. Tapi mereka harus ingat juga kalau NSC memang sering berada di daerah pick juga. Sering menghantui pergerakan dari teman-teman Dewa United juga. Dan tentunya kalau mereka nggak notice, ini yang gue maksud kayak silence. Hati-hati banget. Untung masih ada trigger disiplin dari Blue Wall yang cukup cepat barusan. Waduh, silence terlalu beresiko kalau mau follow up ke teman-temannya. Karena teman-temannya udah ada di off angle, sementara dia masih di open field. Makanya Kenzie di sana berhasil dapetin satu orang silence. Gara-gara Sonia juga tadi ke trigger, itu udah nggak bisa menjadi jawaban untuk silence tertolong. Nggak mungkin dipaksain follow up tadi untuk fight back. Tapi ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya untuk Island of kenapa mereka masih terlalu lambat untuk melakukan commit lari ke belakang? Kalau mau lari-lari sekalian, kalau mau fight kalian karena ini bakal jadi nguntungin banget untuk NSC dan NSC di sini masih bisa harus kecolongan satu playernya walaupun dia harus tebus segera karena kontak jarak dekat tak terhindarkan dan IB di sana terjatuh di tangan anak-anak Island of Goddess dan Elva masih bisa membeli serangan yang terjadi yang diberikan oleh Island of Goddess membuat Island of Goddess sekarang 1v1 situation. Dan juga Elva, kita lihat Elva siap dengan trogonnya. Kita ingat dia langsung gulung yang namanya Inhaler, tapi bakal di-kontek sayangnya. Save the day. The savior of Island of Goddess, seorang Wawa kali ini datang di waktu yang sangat dibutuhkan oleh teman-temannya. Lu bisa lihat gimana sabarnya dia, gimana keputusan dia untuk tetap berada di glue wall, memastikan posisi lawannya dan coba untuk bergerak ke arah kanan, memastikan behavior yang dia miliki. Karena memang pergerakan ke kanan adalah basic yang biasanya digunakan oleh player-player dari Indonesia. Benar. Kanan adalah kunci dan dia memaksa lawannya untuk mengambil aim ke sebelah kiri. Itu nice play banget dari seorang Wawa. Wah gila sih, itu sepakat banget ya. Behavior ke kanan terus habis itu musuhnya jadi malas effort untuk ngejar ke kanan. Jadi harus banting aim ke kiri, itu nggak semua orang bisa eksekusi hal tersebut. Dan
Kita sambil juga simak gimana keputusan tadi NSC benar-benar melakukan komit, bahkan naik menggunakan portal go-nya ke arah atas parkiran Hunger. Itu benar-benar satu pergerakan Bolt yang harus gue apresiasi karena itu bagus banget untuk mematikan langkah dari anak-anak Island of Goddess, Pak ya. Itu menurut gue udah well plan banget, tapi pada transisi menuju eksekusinya, menurut gue mereka gagal untuk mendapatkan titik temu di mana mereka memiliki winning condition-nya. Sayangnya, karena justru pada saat mereka ada di atas itu satu persatu malah terpick off yang gue nggak ngeliat. Wawa aja bahkan datangnya dari sebelah mana tiba-tiba udah dapetin 2 poin eliminasi aja. Ya, kalau itu bisa dieksekusi dengan baik sebenarnya nggak ada alasan dari NSC kalah. Jadi ini berarti individu mekanik dan juga mentalitas cukup berbicara juga dari Island of Goddess yang juga cukup struggle di arah lower table. Tapi kita lihat sekarang lanjut ke arah Clock Tower. Terlihat Marawa akan berjumpa dengan EVOS Army. Kali ini terlihat ada Aleta dengan Trogonnya masih berjibaku. Serangannya tak terhindarkan. Une berhasil mendapatkan pick off pertamanya di sana. Mencari mana sisa player dari Marawa dan Aleta berhasil dapetin satu orang Trogon. Dan ini menjadi 2 lawan 4. EVOS Harpy dan juga Marawa lost di sana. Di ending begitu saja satu orang ya. Masih dicari di mana sisa, bakal ada double pick off langsung nge-swing barengan. Walaupun Desi di sana menjadi korban knockdown, tapi Merge masih standby juga. Sisa satu orang Dina dari Marawa. Bakal diabsinkah? Karena udah ada suara-suara abisin. Dan terlihat Dina di sana bakal dibalas tembak. Dengan aim precision yang luar biasa dari Nune. Sedikit lagi and that's it. That's how teman-teman dari Marawa dimakan habis oleh sang macan putih wanita kita. Oh my god, kalian bisa ngelihat gimana well plan dan well execution yang digunakan oleh teman-teman EVOS. Gimana seorang Aleta shot caller dari EVOS Harvey menunjukkan cara untuk melakukan opening untuk fight yang terjadi. Itu bagus banget. Sambil membuy time untuk teman-temannya. Ditambah Nune berhasil melakukan pick up atas satu player dan lu bisa ngeliat swing yang berbarengan yang dilakukan oleh seorang Aleta dan juga seorang Nune itu merupakan salah satu hal yang cukup mahal. Tapi kali ini Garuda Phoenix harus berhadapan dengan teman-teman dari Memorial Gamer Lady. Dan lu bisa lihat gimana seorang Papa menjadi sosok yang cukup menyebalkan kali ini. Menumbangkan satu player dari Memorial Gamer Lady. Waduh. Memorial Gamer Lady walaupun eksekusinya cukup maksimal tadi di awal. Namun mereka masih seperti apa yang dilakukan tim cowok Thailand. Kayak tempo permainan mereka lambatkan ya kan. Dan benar-benar menyisir sisa-sisa yang ada di pinggiran zona. Dan ini nggak bagus buat Gerdex Phoenix karena Gerdex Phoenix kansnya buat selamat akan menjadi 0% saat lagi and that's it. Gerdex Phoenix juga harus kandas di peringkat ke-7 dan Fly 7C tadi juga tak ternotis juga harus kandas begitu saya di peringkat ke-8. Sayang sekali dan bisa gue bilang teman-teman dari Memorial Gamer Lady ini memiliki satu pattern yang lumayan unik. Kalau lu lihat. Mereka memiliki satu drop zone yang sama dengan teman-teman dari Morph. Tapi mereka memiliki behavior rotation yang cukup berbeda. Mereka bergerak ke arah kanan jauh, berputar lewat bagian kiri dari Pulau Bermuda sendiri sampai pada akhirnya mereka bergeraknya menuju ke arah Rim 6 Village dan itu salah satu behavior yang memang disukai oleh Thailand. Bergerak lambat dari sisi zona yang memang harusnya di belakangnya nggak ada orang lagi. Tapi sama-sama mereka ketemu sama Garuda Phoenix tadi. Jadi pembacaan situasi mereka juga bisa gue katakan cukup matang ya. Ngeri banget sih dari anak-anak Memorial Gamer Lady. Walaupun mereka sisa 2 orang kali ini. Dan kita akan disajikan aksi dari MPIX yang tadi juga sempat gontok-gontokan di early. Yang mana juga Island of Goddess selain ternyata harus kandas begitu saja. Pandora masih belum memberikan jawaban atas riuh ramai yang terjadi di luar sana. Bahkan sempat terpick off di sini Feby. Walaupun masih ada yang coba serangan balasan datang dari Rebella di sini dengan anak 47-nya. Dan juga Ega memberikan presence dengan dia punya M14-nya. Sangat mengerikan sekali tentunya. Membuat MPIX pergerakan lumayan terdelay di sana. Dan bahkan ada hujan peluru datang dari arah Pandora Brielle. Membuat Pandora Brielle di sini juga menjadi satu lawan yang cukup merepotkan untuk MPIX masuk ke arah zona late game. Tapi sayangnya nggak banyak momen yang bisa mereka abuse dari kesulitan yang sedang dimiliki oleh teman-teman dari MPIX. Yang memang sedang memiliki kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya. Tapi MPIX pun berhasil untuk setidaknya masih hidup 4 orang mereka masuki ke fase late game. Tersisa 4 tim, 14 orang juga yang masih coba untuk bertahan dan siap merebut buya pertama mereka di hari ini. Wah, 4 tim tersisa Bung Skyla. 14 peserta yang masih ada. Dan teman-teman ladies ini udah mulai menanas ya. Dan mentalitasnya kayak benar-benar bikin mereka semakin membara-bara. Apalagi, wow. Lagi ada yang disiapkan yaitu portal go predict. Well predicted dari anak-anak EVOS Harpy.
satu orang dari Memorial Gamer Lady dan satunya lagi sudah teradres dengan baik dan maksimal dari EVOS Harvey, membuat Memorial Gamer Lady harus kandas begitu saya di peringkat keempat. 3 tim tersisa, EVOS Harvey dengan 7 kali eliminasinya akan mencari lawannya ada di compound sebelahnya, yaitu di arah rumah lantai 3. Terlihat gimana MPIX masih berusaha untuk memainkan step di arah bawah. Namun mereka saat lagi akan berjumpa dengan charge booster yang udah dipegang satu player dari MPIX, yaitu Steffi. Tapi saya bakal ada double swing terjadi dari arah Pandora di sana. Dan ini bakal cari kesempatan lepas untuk EVOS Harvey. Harusnya karena EVOS Harvey bakal dapetin momentum pas ini, bakal ledakan dari Bert di sana dan juga Dune dengan snipernya. Nyisakan 1-3 aja dari MPIX. Pandora harus keluar dari compoundnya. 3 orang tersisa dan EVOS maju dengan Steffi-nya. Dan juga ada Leta di sana, Destiny. Pandora Dale tumbang, MPIX tumbang sedikit lagi. Setelah lagi akan menjadi momen hasta la vista untuk MPIX. Kali ini bakal menjadi EVOS Harvey pembuka match pertama kita. Wow.